Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Umi Mukaromah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama, kita akan mempelajari sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat rawatib muakkadah atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib ghairu muakkadah yaitu sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur atau selain 2 rakaat yang muakkadah, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur atau selain 2 rakaat yang muakkadah, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi, ada 2 macam sholat rawatib ditinjau dari segi hukumnya, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, sholat qobliyah, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Dan sholat ba'diyah, yaitu sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu. Tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu, boleh berbaring. Dan yang ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Sholat sunnah munfarid yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ghufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik.
Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Bunyi niatnya yaitu usolli sunnatan tahiyatal masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah berniat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Sholat sunnah munfarid yang ketiga, sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Sholat istikharah dikerjakan sebagaimana sholat biasa, dan setelah selesai sholat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat istikharah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Adapun tata cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Yang kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Niatnya yaitu usolli sunnatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yaitu 3, 7, atau 10 kali. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas juga boleh lebih dari 1 kali, yaitu 3, 7, atau 10 kali. Yang kelima, setelah sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Doa sholat istikharah yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amro khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga anak-anak mampu memahami dan mampu mengambil hikmahnya serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar dan beribadah, tetap jaga kesehatan dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.